Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, materi ini materi tentang aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena dalam keadaan yang demikian maka melalui atau menggunakan daring. Oleh karena itu marilah kita sama-sama membaca doa atau orang sering menyebut doa anti wabah. Doa anti wabah. Mari kita bersama-sama membaca itu. Ya khamsatun utufi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun utufi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wa fatimah. Li khamsatun utufi biha harral waba'il hatimah Al-Mustafa wal-Murtadha wa ibnahuma wa Fatimah. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah Al-Mustafa wal-Murtadha wa ibnahuma wa Fatimah. Oke. Dibaca 5 kali, kalau bisa setiap selesai sholat maktubah. Anak-anakku sekalian, berkaitan tentang materi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling mudah adalah bagi kita, apa sih Ahlus Sunnah wal Jamaah, pentingnya apa, gunanya apa, kemudian yang kita laksanakan, kita lakukan setiap hari, itu apa maksudnya, apa kelanjutannya. Sejarah NU berdiri tahun tanggal 31 Januari tahun 1926 atau tepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Tak lain memiliki latar belakang yang sedemikian hebat, di mana kaitannya berdirinya NU itu satu dilatar belakangi oleh untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, misi kemanusiaan, yaitu adanya penjajahan, sehingga bagaimana agar Indonesia itu menjadi merdeka. Itu misi NU berdiri di latar belakangi 2 hal itu. Kenapa NU, para ulama memikirkan tentang bagaimana melestarikan dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ini karena di latar belakangi perkembangan Islam yang saat itu di Hijaz, yang sekarang disebut Arab Saudi. Raja Husain di sana yang berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah ditaklukkan oleh Ibnu Saud. Yang mana Ibnu Saud berpaham Wahabi. Dan paham Wahabi ini mereka ingin mengembangkan sedemikian rupa. Di Indonesia saat itu juga mulai adanya perkembangan paham-paham yang oleh para ulama dinilai di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari saat itu berpikir bagaimana cara untuk mengayomi masyarakat
untuk melindungi masyarakat dalam kaitannya amalan-amalan yang sudah berkembang, yang sudah ada. Sehingga konsolidasi di antara pondok-pondok pesantren yang dilakukan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu dilakukan. Proses konsolidasi tentang ajaran-ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Itu. Dari bentuk konsolidasi itu akhirnya ada persamaan-persamaan. Persamaan-persamaan paham kaitannya dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ketika Ibnu Saud ingin mengembangkan ajaran Wahabinya, mengundang para ulama Islam internasional yang bertempat di Hijaz, sekarang Arab Saudi itu. Mereka bermaksud mengumpulkan untuk menyampaikan ajaran Wahabi dan mengumumkan ajaran Wahabi, memberlakukan ajaran Wahabi di Hijaz, di Arab Saudi itu. Di antaranya melarang ziarah kubur, melarang tahlilan, melarang maulidan, sampai-sampai petilasan-petilasan sejarah, tempat kelahiran Rasul, makam para sahabat, bahkan makam Nabi akan digusur semua dengan alasan itu bisa menjadikan syirik, musyrik. Ulama-ulama yang ada di Indonesia yang sudah dikonsolidasikan atau dikoordinasi oleh Mbah Ki Wahab Hasbullah itu merasa tergugah bagaimana ingin mengikuti. Tapi sayang belum ada organisasi dan tidak diundang. Tidak diundang tetapi ingin hadir. Dan ternyata juga tidak bisa hadir. Karena pada tahun 1925 itu pada saat mau berangkat ke sana, ternyata kapal yang berangkat ke sana kebetulan sudah berangkat dan tidak ada lagi. Kemudian lewat Filipina, lewat Singapura ternyata juga tidak ada. Semuanya sudah habis. Pada tahun itu, pada tahun 1925 dengan membentuk Komite Hijaz itu bermaksud ke sana. Baru menunggu 1 tahun kemudian, tahun 1926, Komite Hijaz itu bekerja lagi dan berangkat ke sana. Tetapi muktamar internasionalnya sudah selesai. Hanya saja Komite Hijaz itu membawa misi tentang pesan-pesan yang ada, yang dari para ulama, khususnya yang nanti saat itu sudah ada Nahdlatul Ulama, sudah menjadi NU. Sudah ada Nahdlatul Ulama yang lahir tanggal 31 Januari tahun 26 itu. Nah, keberangkatan di sana membawa misi satu, bahwa supaya makam Rasul tidak dibongkar, tidak dirusak. Kemudian membawa pesan kedua bahwa ajaran madhab 4 tetap dilaksanakan. Imam Masjidil Haram tetap digilir berdasarkan 4 madhab itu. Kemudian biaya ibadah haji supaya diumumkan. Kemudian tentang hukum peraturan-peraturan yang ada di sana supaya diumumkan, disosialisasikan. Ya, di antara pesan-pesan itu banyak. Komite Hijaz dipimpin oleh Mbah Ki Wahab Hasbullah ke sana, dan ternyata seluruh apa yang dipesankan oleh NU yang dibawa ke sana itu dikabulkan oleh Raja Ibnu Saud. Itu hebat. Itu berarti jasa NU pertama kaitannya dengan penyelamatan makam Nabi. Itu jasa NU. Itu jasa NU. Kalau NU tidak ke sana, ulama NU tidak ke sana, ya mungkin sudah habislah. Makam Rasul sudah rata dengan tanah. Tapi itu karena jasa NU mengupayakan supaya
makam Rasul tidak dibongkar. Makam-makam tertentu. Maksudnya makam Rasul. Karena yang lain sudah dibongkar saat itu. Nah, yang tersisa makam Rasul. Anak-anakku sekalian, nah itu perkembangan NU. Jadi NU itu sebuah organisasi yang memikirkan bagaimana ajaran Ahlussunnah wal Jamaah berkembang, berjalan. Berkaitan dengan amaliyah, ya sudah amaliyah-amaliyah yang sudah dilakukan oleh masyarakat NU, oleh para ulama NU, nggak usah dipertanyakan. Itu pasti ada dalilnya. Pasti ada dalilnya, bukan kemudian ketika ditanya, oh, kamu masuk ke sebuah organisasi atau ada informasi baru, tahlilan itu syirik, ziarah kubur itu syirik, mana dalilnya? Itu semuanya nggak ada dalilnya. Dalilnya adalah dhaif, hadisnya dhaif dan lain sebagainya. Itu semua mereka omong kosong. Ulama kita, ulama NU kita itu sudah lebih hebat dibanding mereka yang baru ngomong itu. Itu lebih hebat. Hadratus Syekh, kenapa punya titel Hadratus Syekh? Itu nggak sembarangan orang. Ya, nggak sembarangan orang bisa memiliki titel Hadratus Syekh. Hadratus Syekh itu sebuah pangkat, sebuah titel ketika orang itu sudah mampu menghafal kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, kemudian Musnad Imam Ahmad, kemudian satu lagi apa itu? Ada minimal ada kutubus sittah, sudah hafal. Dan setiap kutubus sittah itu ada sanadnya, an ini dan lain sebagainya. Nah, kita baru apa? Hadis arba'in aja nggak hafal. Lah, Hadratus Syekh itu 6 kitab setebal itu hafal. Nggak sekedar misalnya Arba'in Nawawi, ya kitab Arba'in Nawawi, an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Sami itu qala Rasulullah gitu ya. Paling itu dari situ. Lah kalau di kitab Sahih Bukhari itu dari awal an itu hafal. Sampai Amirul Mukminin itu baru itu kan putus yang terakhir. Nah itu Hadratus Syekh itu 6 kitab hafal. Coba orang blenger. Kowe kon ngapal ke paling kayak gitu tok susah. Baru hadis arba'in Nawawi paling jumlahnya 42 hadis. Kayak gitu enggak hafal. Ya Hadratus Syekh itu seperti itu, dan pada saat itu Hadratus Syekh itu satu-satunya ulama yang ada setingkat Asia saat itu hanya satu. Saat itu hanya satu. Hanya Hadratus Syekh. Dan beliau pulang ke Indonesia, maka Indonesia itu saat itu hebat, paling ada ulama paling alim se-Asia, yaitu Hadratus Syekh. Makanya beliau punya pemikiran yang hebat tentang kemerdekaan, tentang tata cara, tentang ide Pancasila dan lain sebagainya. Karena beliau sangat hafal hadis, hadis sekian hafal, apalagi Al-Quran. Al-Quran hanya 30 juz kecil. Itu lebih. Nah itulah, karena itu nggak usah terkecoh dengan orang-orang baru yang sok menyalahkan amaliyah NU dulu. Kita nggak usah percaya aja lah, sudah tolak aja, percuma. Kita debat dengan mereka percuma. Itu kita sudah punya dalil sendiri, walaupun kita tidak tahu, tapi percayakan bahwa apa yang dilakukan oleh para ulama NU itu sudah memiliki dalil yang kuat. Pemikirannya dari siapa? Dari Hadratus Syekh, dari Mbah Ki Wahab Hasbullah, dari Mbah Ki Bisri Sansuri. Wah, itu orang-orang hebat. Jangan dianggap ulama-ulama yang model sekarang. Ulama-ulama model sekarang itu apa? Nggak bisa apa-apa. Pemikirannya sedemikian itu. Anak-anakku sekalian, ya mungkin hanya itu. Sementara tentang dasar-dasar keaswajaan, yang penting kalian tetap yakin bahwa apa yang dilakukan oleh NU, amaliyah NU, semuanya benar. Nggak usah terkecoh dengan pemahaman-pemahaman yang baru datang. Itu ya, kita kuatkan ukhuwah kita kuatkan barisan kita agar kita selamat dunia akhirat, karena ada hadis yang menyampaikan
bahwa nanti pada akhir zaman Islam sataftariku ummati ala salasin wasabi'ina firqatan. Umatku nanti akan terbagi ke dalam 73 kelompok. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka, illa wahid, kecuali satu, yaitu ma ana alaihi illa wahid, kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat dan kemudian dikembangkan oleh para ulama itu. Udah itu aja saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.